Sindrom nyeri panggul kronis, ya. Sindrom nyeri panggul kronis adalah sensasi nyeri yang kronik ataupun persisten atau menetap yang dirasakan pada struktur tubuh yang terkait dengan panggul. Jadi bagian bawah ini ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Sindrom nyeri panggul kronis ditegakkan apabila tidak ditemukan infeksi atau patologi lokal jelas lain yang dapat menyebabkan rasa sakit. Ya. Jadi dia hanya sindrom, ya, hanya rasa sakit. Gak ada penyakitnya. Siapa yang sering nyeri perut bawah, gak ada penyakitnya, udah dicari, infeksi gak ada, kelainan-kelainan anatomis yang gak ada, tapi kok sakit. Nah, itu namanya sindrom nyeri panggul kronik, ya. Tak terukur. Pada kasus di mana karakteristik nyerinya dapat dilokalisasi ke daerah organ tertentu, maka istilah yang lebih spesifik seperti sindrom nyeri kandung kemih kronis, ya, seakan-akan dari kandung kemih, atau sindrom nyeri prostat kronis pada laki-laki, ya. Pokoknya nyeri lah perut bawahnya. Padahal sebenarnya dia hanya mengalami sindrom nyeri panggul kronis. Gak ada penyakitnya, ya. Prevalensi SNPK memiliki data yang bervariasi karena belum ada metode standar yang dapat digunakan pada populasi yang berbeda. Studi besar di Eropa tahun 2004 menemukan prevalensi nyeri panggul kronis mencapai 19% pada orang dewasa. Studi lain di Inggris menemukan prevalensi SNPK pada perempuan di atas 25 tahun 14,8%. Jadi cukup banyak ini. Jadi beberapa mekanisme yang membuat terjadi nyeri panggul yang kronis tadi. Yang pertama adalah mekanisme nyeri akut terkait dengan peradangan, ya. Memang ada peradangannya atau infeksi yang mungkin melibatkan jaringan somatik atau visceral, ya. Mekanisme nyeri kronis yang terutama melibatkan sistem saraf pusat. Ingat ya, jadi otak itu berperan penting dalam hal nyeri. Kalau kita udah lama sakit, nyeri terus, sakit di badanku, sakit di sini, ini buktinya bahwa nyeri kronik itu melibatkan sistem saraf pusat, otak kita. Dan di dalam otak kita cuma ada dua, pikiran dan perasaan. Pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan yang mempengaruhi seluruh organ tubuh kita. Lalu ada yang menjadi mekanismenya adalah respon dan mekanisme emosional. Tadi aku bilang perasaan, kognitif, pikiran, perilaku, dan seksualitas. Nah, kita lihat di sini, kalau dijumpai pasien dengan SNPK, kita lakukan anamnesis, lakukan pemeriksaan fisik. Kalau memang kita tentukan apakah ada gejala spesifik pada penyakit tertentu, kalau ada, maka kita lanjutkan dengan penata laksanaan penyakit yang spesifik pada nyeri panggul kronik. Kalau nggak ada, kita sebut dia sindrom nyeri panggul. Kita lihat apakah ada gejala organ spesifik. Kalau ada, maka kita boleh konsul ke urologi, ginekologi, gastroenterologi, penyakit dalam, seksologi, saraf, bahkan pada dasar panggul, ya. Oke, ini aksisnya aja. Ke arah mana ya? Kalau dari gastrointestinal maka miring nggak baca bah. Nyeri panggul kronis tadi atau nyeri bagian perut bagian bawah itu karena konstipasi, karena diare, karena kembung, karena adanya urgensi, karena adanya inkontinensia, ya. Jadi terlalu banyak minum. Itu juga bisa membuat nyeri panggul yang kronis. Dengan
Aku mengasihi. Ya. Jadi bisa juga karena fungsi otot, tegang ototnya di bagian bawah, ya. Tapi ada aksis 4, yaitu dengan gejala psikologis yang terjadi pada orang-orang dengan gangguan kecemasan. Jadi dia cemas terhadap rasa nyeri, ya, cemas terhadap rasa nyerinya. Engkau Yesus. Itu kuncinya kembali ke kita, ya. Maka saya katakan sebenarnya rasa nyeri itu bisa ada karena manusia punya otak. Kasihi Engkau Yesus dengan segenap. Aku mengasihi. Dan juga bisa depresi, post traumatic, ya, stress disorder. Jiwaku. Udah gitu aja. Kita lihat dulu sindrom nyeri kandung kemih. Sindrom nyeri kandung kemih adalah nyeri persisten atau berulang yang dirasakan di daerah kandung kemih disertai dengan setidaknya satu gejala lainnya. Seperti rasa sakit yang memburuk dengan pengisian kandung kemih dan terjadinya peningkatan frekuensi buang air kecil. Ya, PTSD, Kak. Jadi PTSD itu bisa membuat sindrom nyeri panggul kronik. Maka sakit perut kita nggak hilang-hilang. Sebenarnya karena masih trauma, ya, trauma dengan masa lalu. Hatiku menyenangkan hatimu. Oke, kita lanjut ya. Dan peningkatan frekuensi buang air kecil pada siang hari dan atau malam hari tanpa ada infeksi ataupun keadaan patologi lokal yang jelas. Sindrom nyeri kandung kemih adalah suatu kelainan kronis kandung kemih yang biasa disebut sebagai ulkus. Pada beberapa jurnal, SNK disebut sebagai sistitis interstisial. Pada panduan ini, istilah sindrom nyeri kandung kemih merujuk pada The International Society for the Study of BPS. Sistitis interstisial klasik, yaitu ditemukannya ada inflamasi dan lesi Hunner, akan diklasifikasikan sebagai SNK
tipe 3C. Pada beberapa jurnal, sindrom nyeri kandung kemih pertama kali dideskripsikan pada tahun 1887 oleh Skene. Tahun 1914, Guy Hanner menjadi orang pertama yang melaporkan bahwa ulkus ditemukan pada 10-50% pasien SI dari pemeriksaan sistoskopi. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease pada tahun 1987 mengembangkan kriteria diagnostik untuk SNK. Beberapa penelitian lain membuktikan bahwa SNK terdiri dari spektrum kelainan heterogen dengan temuan endoskopi dan histopatologi yang bervariasi untuk mencakup semua pasien yang mengalami nyeri pada kandung kemih. Istilah SNK direkomendasikan untuk dipakai sebagai diagnosis yang lebih akurat. Untuk SI dengan lesi Hanner diklasifikasikan sebagai tipe spesifik dan keadaan inflamasi kronis kandung kemih. Klasifikasi SNK memerlukan tindakan sistoskopi dan hidrodistensi dan biopsi jaringan. The International Society for the Study of BPS membagi tipe SNK menjadi beberapa subtipe. Iya, banyak subtipenya ya. Klasifikasi SNK berdasarkan SSIC. Biopsi tidak dilakukan, normal, tidak dapat disimpulkan positif ya. Tidak dilakukan, normal, ada glomerulasi, ada lesi Hunner. Epidemiologinya, prevalensi SNK sangat bervariasi. Hal ini diakibatkan oleh adanya perbedaan kriteria diagnostik. I surrender all to you. Spirit of love, Spirit of life. Jadi laporan terbaru mengatakan prevalensi SNK berkisar dari 0,06% sampai 30%. Sindrom nyeri kandung kemih didominasi oleh perempuan dengan perbandingan 10 banding 1. Tidak ditemukan perbedaan prevalensi SNK dalam ras atau etnis tertentu. Proporsi relatif SNK jenis klasik dan non-ulkus tidak diketahui secara jelas. Insiden SNK bervariasi dari 5% hingga 50% pada beberapa studi. In my surrender, yeah. For you alone, let this be all.
in my surrender. Bukti keterlibatan komponen genetik pada SNK telah dilaporkan dalam beberapa penelitian, namun tidak ditemukan keterlibatan yang bermakna. SNK terbukti memberikan dampak ekonomi yang besar pada sistem layanan kesehatan dan pasien. Sumber dari Amerika Serikat menyatakan biaya yang dibutuhkan untuk penyakit ini kurang lebih 750 juta dolar per tahun. Cuma buat mencari penyakit aja. Luar biasa. Nah, ini patogenesisnya. Pada awalnya SNK disebabkan oleh suatu kelainan awalnya pada kandung kemih yang tidak teridentifikasi, sehingga terjadi proses inflamasi, perubahan endokrin, dan juga perubahan pada sistem saraf. Hal tersebut pada umumnya terjadi pada pasien yang sudah mengalami kelainan sistemik. Pada tingkatan kandung kemih, beberapa etiologi dan mekanisme patofisiologi dianggap sebagai penyebab terjadinya sindrom kandung kemih ini. Namun belum ada bukti langsung yang berhubungan dengan proses infeksi. Sebuah studi membuktikan bahwa saat masa anak-anak dan remaja, pasien dengan SNK memiliki frekuensi infeksi saluran kemih dan urgensi yang lebih banyak secara bermakna dibanding orang normal. Yes, jadi kita bisa nyeri karena rasa bersalah. Ya. Jadi kalau kita merasa bersalah ya, contohnya, maka tadi dikatakan nyeri ini berhubungan dengan perilaku seksual tadi. Kalau kita merasa bersalah, diperiksa aja. Jangan-jangan pasti kita takut kena penyakit-penyakit menular seksual. Sepengaruh ya dok, kapan-kapan bahas soal fibromialgia dok. Oke, siap Kak Put. Kalau mau sekarang juga bisa, tapi ku selesaikanlah dulu ini ya. Jadi kan ini termasuk karena masalah nyeri yang gak habis-habis di tubuh kita ini ya. Fibromialgia itu sebenarnya nyeri menyeluruh pada seluruh otot-otot kita. Jadi bukan pada tulang, tapi pada otot-otot di seluruh tubuh kita ya. Dan sangat logik ya kalau fibromialgia itu terjadi karena berkurangnya aliran darah di seluruh tubuh, sehingga berkuranglah asupan oksigen dan nutrisi, sehingga otot-otot mengalami defisiensi, kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-selnya mengalami kekurangan oksigen atau kita sebut dengan iskemia, dan itu akan melepaskan hormon-hormon sitokin peradangan. Tujuannya adalah sebenarnya untuk membuka kembali aliran darah, tetapi dampak lain daripada sitokin inflamasi selain menyebabkan vasodilatasi, dia juga akan merangsang sel-sel saraf sehingga merasakan rasa nyeri. Hipotensi, wah ngaruh dong Kak ya. Jadi hipotensi itu juga pada orang-orang yang sudah terlalu lama stresnya, maka seluruh tubuhnya akan lemah. Disitulah kita menyatakan dia mengalami gejala hipotensi. Siap Kak Putri. Jadi kita kan sudah ketemu akar masalahnya. Yang sudah terjadi jangan disesali. Jangan merasa bersalah. Jangan. Penyesalan dan rasa bersalah itulah yang akan membuat kita semakin sakit. Mulai hari ini kita bersyukur aja ya. Karena kalau kita masih hidup itu hanya karena Tuhan saja ya.
Tadadadan dan dan. Na 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 na. I see dog, much better. Setelah tahu kuncinya bersyukur sama Tuhan dan soal hari ke-6. Mantap Kak Putri. Kuncinya bersyukur. Dan bagaimana kita bersyukur? Cukup dengan menyadari bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Ta-da-da-da. Kami datang bawa pujian, membawa satukan sorak kemenangan. Gloria. Besar Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan kemenangan. Oke, kita lihat patogenesis. Hal tersebut pada umumnya terjadi pada pasien yang sudah memiliki kelainan sistemik, ya. Pada tingkatan kandung kemih, beberapa etiologi dan mekanisme patofisiologi dianggap sebagai penyebab terjadinya SNK, namun belum ada bukti langsung yang berhubungan dengan proses infeksi. Sebuah studi membuktikan bahwa saat masa anak, ya, remaja, pasien SNK memiliki frekuensi infeksi saluran kemih dan urgensi yang lebih banyak secara bermakna dibandingkan orang normal. Studi pada tikus betina, pansistitis diikuti dengan perineural inflammatory infiltrates dan peningkatan sel mast adalah bagian penting SNK tipe 3C. Namun jarang ditemukan pada SNK tanpa ulkus. Sistoskopi dan temuan biopsi menemukan hasil yang konsisten berupa defek di lapisan glikosaminoglikan urotelial yang mengekspos seluruh submukosa ke komponen urin berbahaya yang menyebabkan efek sitotoksik. Adanya defek pada lapisan glikosaminoglikan urotelial. Keterlibatan inflamasi neurogenik. Ini perlu nih, keterlibatan inflamasi neurogenik. Sebagai pencetus munculnya SNK telah dikonfirmasi oleh beberapa studi. Pada studi tersebut mereka memfokuskan pada proses awal penyakit, neuroplastisitas dan sensitisasi persarafan, sistem saraf pusat dan perifer. Gangguan mikrovaskular ditemukan pada pasien SNK diikuti dengan peningkatan 3 kali risiko terkena gangguan kardiovaskular. Mantap kali. Jadi inflamasi neurogenik, inflamasi berhubungan dengan pengaturan di sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat, di situ ada hormon stres. Hormon stres di situ akan mempengaruhi jantung dan pembuluh darah. Sehingga penelitian sendiri menunjukkan gangguan mikrovaskular akan terjadi. Dan disertai juga dengan meningkatnya 3 kali risiko terkena gangguan kardiovaskular. Post-translational epigenetic conditioning ditambah dengan
Regulasi gen yang terganggu menginisiasi proses perubahan sel urotelial kandung kemih. Banyaklah kau perbuat di dalam hidupku, indahmu mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita bersyukur, sebab kalau kita masih hidup karena Tuhan. Nah, ini gambaran klinisnya. Mirip dengan proses autoimun. Wow. Ya. Jadi ya memang tanpa kita sadari, nyeri-nyeri yang di badan kita itu sebenarnya adalah inflamasi kronis. Dan kalau itu inflamasi kronis, ya kita udah otomatis sebagai dokter akan berpikir itu dipengaruhi karena adanya derajat autoimunitas yang tidak terlalu tinggi, rendah aja ya. Yang ku perlu sempurna. Ku bersyukur Bapa, Tuhan, di dalam hidupku.
Tak ada lembah kelam. Namun jarang ditemukan adanya proses autoantibody. Kemudian jarang ditemukan deposit imun kompleks dan jarang ditemukan aktivasi dari komplement. Ya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu. Dan sebagai catatan, pada SNK ini ditemukan adanya infiltrasi sel T dan infiltrasi sel T dan nodul sel B jarang ya ditemukan pada SNK tipe 3C. Faktor risiko terdiri dari beberapa faktor sistem endokrin ya. Sistem endokrin terlibat dalam fungsi visceral, hormon ya. Perubahan pada perkembangan poros hipotalamus, hipofisis, adrenal, hipotalamus, hipofisis dan adrenal aksis, dan bahan kimia yang dilepaskan ya, atau sitokin atau seluruh bahan-bahan kimia yang dilepaskan oleh otak tadi ya. Peningkatan kerentanan terhadap stres diduga disebabkan oleh peningkatan ekspresi gen corticotropin releasing hormone atau CRH. Pengaturan CRH itu terlibat dalam timbulnya nyeri ya. Corticotropin releasing hormone ini adalah hormon yang ada di otak yang kalau sering saya tunjukkan gambar yang warna merah ya. Mungkin ada yang mau lihat gambarnya, kita kasih tunjuk. Ku bersyukur Tuhan. Yang warna merah ini ya. Jadi hipotalamus itu di situ. Di situ pengendali dari hormon-hormon kita. Sehingga wajar ya kalau terjadi nyeri itu ketika CRH atau corticotropin releasing hormone sedang meningkat. Ya. Opung Nisiliam masuk dia. Selamat siang. Udah berapa jam kami ya? Udah lama kami live. Secara genetik ya, bukti bahwa SNK mungkin memiliki komponen genetik telah disajikan dalam beberapa studi kembar identik ya pada orang-orang yang kembar identik. Tapi genetik hanya berkontribusi kurang dari sepertiga, jadi nggak terlalu signifikan pengaruhnya ya. Kemudian ada psikologis, faktor-faktor psikologis secara konsisten ditemukan relevan dengan nyeri panggul dan urogenital yang persisten. Faktor psikologis secara konsisten
itu relevan dengan nyeri panggul dan urogenital yang persisten. Kecemasan dan kepercayaan bahwa terdapat rasa nyeri dapat berhubungan dengan timbulnya central pain. Jadi nyeri yang berasal dari sentral atau sistem saraf pusat atau nyerinya sumbernya di otak kita. Diam di hadiratmu, teng neng neng, teng neng neng. Ku rindu memandang dan indahnya kekudusanmu. Ku rasakan kasih-Mu. Oke, ingat ya. Emosional kita atau psikologis kita akan menimbulkan central pain. Diam di dan aku pun mulai ngantuk. Jadi kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, kita close dulu live kita di siang hari yang bahagia ini ya.
diam hadiratmu. Cek low A11. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap. Lalu bisa karena trauma fisik yang berulang, ya. Jadi banyak penelitian telah melaporkan tingginya tingkat pelecehan seksual pada anak-anak, pada orang dewasa, dan dengan nyeri yang persisten, terutama pada perempuan dengan nyeri panggul. Trauma fisik yang berulang. Pada perempuan dengan nyeri panggul kronik ditemukan frekuensi riwayat pelecehan seksual, riwayat trauma, kecemasan, dan depresi yang lebih tinggi, ya. Nah, asosiasi dengan penyakit lain, ya. Beberapa penelitian telah melaporkan adanya asosiasi antara sindrom nyeri kandung kemih dengan non-bladder syndromes seperti fibromialgia. Kak Putri masih di situ. Nah, ini dia muncul dia, ya. Jadi memang fibromialgia itu berhubungan. Lalu ada chronic fatigue syndrome. Kemudian ada irritable bowel syndrome, vulvodynia, depresi, gangguan panik, migrain, sindrom Zika, gangguan sendi temporomandibular, alergi, asma, bahkan lupus sistemik, lupus erythematosa sistemik, ya kan? Lupus erythematosa sistemik, ya. Risiko SNK berkorelasi dengan sejumlah non-bladder syndrome pada beberapa pasien. Penelitian terbaru menunjukkan SNK non-ulkus secara signifikan lebih banyak disertai dengan FM, migrain, ya, fibromialgia, ya, migrain, gangguan sendi temporomandibular, dan depresi dibandingkan pasien SNK tipe 3C. Demikianlah saudara. Jadi intinya adalah nyeri yang kronik di perut bagian bawah. Siapa yang udah lama nyeri kronik perut bagian bawah boleh berobat sama dokter Joseph, ya, biar sembuh nyeri perut bagian bawahnya. Bagaimana kita mendiagnosisnya? Sindrom nyeri kandung kemih adalah diagnosis eksklusi dan keadaan lain harus disingkirkan terlebih dahulu. Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala nyeri, tekanan, atau ketidaknyamanan pada kandung kemih, disertai dengan setidaknya satu gejala lain, yaitu peningkatan frekuensi berkemih pada siang hari dan atau malam hari. Nyeri yang dirasakan adalah kunci yang mendefinisikan SNK. Nyeri, tekanan, atau ketidaknyamanan yang dirasakan terkait dengan kandung kemih. Sensasi tersebut meningkat dengan volume kandung kemih yang bertambah atau penuh, ya. Lokasi nyeri di daerah suprapubis dapat menjalar ke selangkangan, vagina, rektum, atau sakrum. Gejala membaik dengan berkemih, tetapi sensasi tidak nyaman dapat timbul kembali. Keluhan dapat diperburuk oleh makanan atau minuman, ya.
Apabila terdapat indikasi, sistoskopi dengan hidrodistensi dan biopsi dapat dilakukan. Perbedaan antara SNK tipe 3C dengan tipe non-ulkus terletak pada presentasi klinis, distribusi usia, fitur molekuler, dan respons terhadap pengobatan. Sindrom nyeri kandung kemih tipe 3C sering menyebabkan fibrosis kandung kemih atau obstruksi saluran kemih bagian atas. Keadaan ini tidak ditemukan pada SNK tipe non-ulkus. Beberapa diagnosis banding menurut konsensus SSIC adalah keganasan, karsinoma in situ kandung kemih, kanker prostat, kanker serviks, uterus atau ovarium. Kemudian infeksi saluran kemih atau genitalia, kemudian overactive bladder, kemudian sistitis radiasi atau sistitis yang disebabkan oleh kemoterapi, obstruksi leher kandung kemih, obstruksi outlet neurogenik, dan pengosongan kandung kemih yang incomplete. Batu kandung kemih atau ureter distal, diverticulum uretra, prolaps organ pelvis, endometriosis, dan entrapment dari nervus pudendus atau nyeri terkait otot dasar panggul. Kemudian irritable bowel syndrome dan juga diverticulum usus. Untuk anamnesisnya, nyerinya lokasinya tentu di suprapubik atau di atas tulang panggul yang bagian tengah. Yesus. Gejala memburuk, penjalarannya dapat menjalar ke selangkangan, ke vagina, rektum atau sakrum. Lama sensasi nyeri dirasakan, nyeri persisten dan berulang. Gejala memburuk pada saat fase pengisian kandung kemih dan atau membaik dengan berkemih. Gejala membaik dengan berkemih tetapi sensasi tidak nyaman bisa timbul kembali. Keluhan dapat memburuk akibat makan atau minuman tertentu. Ada urgensi, ada frekuensi berkemih. Urgensi rasanya mau cepat-cepat, sulit menahan buang air kecil. Nocturia, inkontinensia urin, gejala-gejala voiding, hematuria atau buang air kecilnya berdarah, riwayat bedah panggul, keganasan daerah panggul, prolaps organ panggul, ISK, infeksi menular seksual, tumor kandung kemih, batu saluran kemih, dan penyakit autoimun, penyakit kekerasan fisik atau seksual, riwayat radiasi dan kemoterapi, konsumsi makanan dan minuman yang bersifat iritatif, identifikasi masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan kualitas hidup. Kondisi lain yang sering berhubungan dengan NSK harus ditanyakan untuk diagnosis banding dan tata laksana. Jadi catatan harian berkemih selama 3 hari berguna untuk penilaian awal pasien dengan SNK. Pada umumnya ditemukan volume berkemih yang kecil. Buang air kecil pertama di pagi hari adalah panduan yang bermanfaat untuk menilai kapasitas fungsional kandung kemih. Catatan harian berkemih juga dapat digunakan untuk menyusun strategi terapi perilaku dan jika dibutuhkan terapi farmakologis. Jadi yang pertama adalah terapi perilaku. Menyusun dan jika dibutuhkan terapi farmakologis. Estimasi residu urin setelah berkemih harus dinilai jika terdapat kekhawatiran mengenai pengosongan kandung kemih yang incomplete. Ini ada sistem scoringnya, pencatatan asupan makanan dan hubungannya dengan nyeri ya. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis makanan tertentu yang mempergerak gejala. Ya, walaupun kalau saya berpikir bahwa makanan yang dimaksud di sini adalah makanan-makanan yang lebih bersifat processed food ya.
processed food, jadi dia tidak alami lagi, tidak natural lagi. Ku membawa hidupku untuk Yesusku. Oke. Ini adalah scoringnya ya. Hanya untuk mengetahui ya. Apakah dia memenuhi kriteria sindrom nyeri kandung kemih. Pemeriksaan fisik, tanda vital, dan juga visual analog score. Status generalis menyingkirkan kemungkinan nyeri yang disebabkan oleh organ lain. Hatiku aman dalam inspeksi, palpasi, perkusi ya. Colok dubur, colok vagina untuk menilai fungsi otot dasar panggul. Bisa kita lakukan pemeriksaan urin, sistoskopi. Meskipun terdapat kontroversi nilai diagnostik atau follow up dari sistoskopi, tim penulis buku panduan ini berpendapat bahwa temuan objektif dan skema standar kriteria diagnostik akan berkontribusi pada keseragaman alur diagnostik. Oke. Sistoskopi yang menunjukkan ada lesi Hunner, gambar 2B. Biopsi sangat membantu untuk menetapkan diagnosis klinis SNK tipe 3C dan non-ulkus. Diagnosis banding yang harus dieksklusi adalah sistitis, tuberkulosis, dan karsinoma in situ kandung kemih. Oke, jadi sampai sini dulu live kita siang ini. Nanti kita lanjut di lain waktu. Selamat siang semuanya, tetap semangat. Bye. Oh ya, aku mau bilang, kalau kita mengalami sindrom nyeri panggul ya, bagian bawah ini ya, nyeri perut bagian bawah ini, itu faktor psikologis yang paling utama. Sehingga kalau kita mau diterapi, silakan mendaftar kepada saya bisa memberikan psikoterapi yang superficial, yang sederhana, tapi saya percaya kalau kita yakin sama apa yang saya terapi, pasti kita akan sembuh. Sampai jumpa lagi.